Pak Li, jangan khawatir. Saya akan memberikannya kepada Pak Liu setelah selesai. Bukakan pintu untukku. Cium. Bagus. Cheng Yi, maafkan aku. Perusahaan baru saja memberitahu saya. Kata mereka ada masalah dengan file terakhir saya. Jadi mereka meminta saya untuk tetap bekerja lembur. Bagaimana kalau saya membeli makanan? Tunggu sampai kamu lapar. Mari makan bersama. Agar kamu tidak pulang. Tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Saya akan lembur bersamamu hari ini. Tidak perlu, kamu sudah bekerja keras. Jangan temani saya lagi. Pulang dan istirahatlah. Saya bisa lembur sendiri. Kalau tidak, saya berjanji akan saya segera kembali untuk menemanimu. Cheng Yi. Yuanzi, kamu di mana? Saya baru saja pulang kerja, bagaimana denganmu? Sudah makan belum? Kamu di mana? Bukankah saya baru saja mengatakan itu? Bin Wei, saya akan pulang sekarang. Kalau kamu belum makan, saya akan membawa sesuatu. Mari makan bersama ya. Tidak perlu. Xiaohi, kamu pergi kemana sampai larut malam begini? Saya khawatir denganmu. Xiaohi. Mengapa kamu ingin saya? Apa? Xiaohi, ada apa denganmu? Mengapa kamu ingin saya? Ada apa? Kamu di mana? Apa yang kamu katakan? Xiaoyi, jangan berbohong. Saya tahu segalanya. Sheng Yuanzi, saya tidak ingin melihatmu lagi. Apa yang terjadi dengan Xiaohi? Ada apa denganmu? Xiaohi, kamu di mana? Beritahu saya di mana kamu berada. Cheng Yi. Jangan sentuh saya. Ada apa denganmu? Saya baru saja pulang kerja dan ingin membawakanmu camilan tengah malam. Saya menerima panggilanmu di jalan. Kamu aneh, jadi aku akan kembali. Kamu baik. Kamu benar-benar datang ke sini sendiri. Lembur, dan siapa yang lembur? Li Jingrui. Mengapa kamu terus menyebutnya? Katakan dengan jujur. Apa kamu pacaran dengannya?
Apakah imajinasimu terlalu berlebihan? Saya punya imajinasi yang kaya. Kamu tadi ada di pintunya. Aku melihatnya di mobilmu. Kalian berdua berciuman dengan penuh gairah. Apakah ini semua hanya sesuatu yang aku bayangkan? Kamu melihat semuanya. Aku ingin muntah melihat kalian berdua. Berapa lama kamu ingin terus berdebat? Dia yang aktif mendekatiku. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa. Kamu masih ingin menipuku. Biar aku jelaskan. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tapi aku tidak bisa melakukannya untuk pekerjaan dan kehidupan. Aku hanya bisa melakukan ini. Apakah kamu ingin memberitahuku? Kamu sama sekali tidak mencintainya. Aku tidak mencintainya, aku mencintaimu. Dulu begitu, sekarang begitu, dan akan selalu begitu. Mengapa kamu mematikan ponselmu? Apa kamu takut Li Jingrui menelepon? Dia tahu kamu bersamaku. Ya, aku benar-benar takut. Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir tentangku, urus saja dia. Cheng Yi, dengarkan aku. Li Jingrui adalah putri ketua. Jika dia bukan putri ketua, aku tidak akan memperhatikannya. Pikirkan sendiri. Jika dia tahu tentang hubungan kita sekarang, kita sudah berusaha keras begitu lama. Apakah semuanya sia-sia? Apakah kamu rela menerima ini? Aku katakan padamu, aku tidak rela. Aku tidak akan pernah rela melakukan itu. Kamu bisa melakukannya untuk idealmu, untuk karirmu. Pernahkah kamu memikirkan aku? Pernahkah kamu mempertimbangkannya dari sudut pandangku? Aku juga tidak rela menerimanya. Berbagi kamu dengan wanita lain. Aku hanya wanita biasa. Aku tidak mau menerima ini, Cheng Yuanxi. Cheng Yi, dengarkan penjelasanku. Cheng Yi. Apa yang terjadi? Siapa dengan siapa? Tidak ada siapa-siapa. Kenapa kamu menjatuhkan telepon kalau tidak ada siapa-siapa? Mama, kalau telepon tidak bisa tersambung. Apakah ada yang salah dengan orang itu? Anak laki-laki siapa yang kamu telepon? Dia tidak menjawab telepon. Mungkin saja teleponku tidak bersamaku. Bukan seperti itu. Aku meneleponnya dan dia menutup telepon. Lalu teleponnya mati lagi. Kenapa sekarang orang-orang begitu menyeramkan? Sangat merepotkan. Terlalu banyak orang yang mengejarmu. Aku tidak mau menghabiskan waktu untuk urusan cinta ini. Begitulah keadaannya. Gadis harus dikejar. Jadi bagaimana kalau aku yang aktif mengejarmu? Dulu aku yang aktif mengejar ayahmu. Mama, kamu yang aktif mengejar ayah tapi kamu malah mengejarnya. Bagaimana dengan mengejar aku? Tidak merasa malu mengejarnya? Apa yang memalukan dari itu? Kalau tidak mengejar, apakah kebahagiaan akan datang sendiri? Selain itu, selama kamu mengenali orang ini, kita harus berusaha keras untuk memperjuangkannya. Apa itu muka? Bisakah muka membeli kebahagiaan? Bagaimana kalau dia punya orang lain? Orang lain? Kamu juga bisa mengejarnya. Lalu aku menjadi pihak ketiga. Pihak ketiga. Bagaimana kalau pihak ketiga lebih baik dalam segala hal? Bukan seperti istriku tidak bisa digantikan? Mama, tadi kamu bicara tentang apa? Kita baru saja mulai pacaran. Ya, apa yang dikatakan mamaku memang masuk akal. Aku akan memikirkannya dengan matang, katakan padaku. Siapa pacar yang kamu pacari ini? Kapan kamu akan membawanya ke sini? Bukankah kita baru saja mulai pacaran? Waktunya belum tepat. Tapi begitu waktunya tepat, aku harus memperlihatkannya pada mamaku. Biarkan mamaku memeriksanya. Xiao Rui, aku akan telepon dulu. Temui dia dan selesaikan urusan dengannya. Nanti kita bicara lagi. Minum air. Jangan sentuh aku.
Aku tidak peduli apa tujuanmu bersamanya. Karena dia bisa membantumu maju. Promosi masih seperti yang kau katakan. Dia yang mengambil inisiatif dalam segala hal. Kamu tidak bisa terus terlibat dengannya. Cheng Yi, Jangan bilang apa-apa lagi. Seorang pria seharusnya tidak memanfaatkan perasaan wanita. Meskipun aku tidak suka Li Jingrui. Tapi aku juga tidak bisa setuju dengan caramu. Mungkin pria dan wanita berbeda. Pria bisa dengan jelas memisahkan karir dan emosi. Tapi wanita tidak bisa. Jika seorang wanita mau berkencan sendirian denganmu, mau duduk di mobil yang sama denganmu, melakukan tindakan intim itu denganmu, itu artinya dia menyukaimu. Jangan bilang kamu tidak ada hubungan dengannya. Kamu harus jelaskan padanya. Kalau tidak, tunggu sampai dia jatuh cinta padamu. Semuanya akan terlambat. oke, aku janji akan jelaskan padanya. Aku akan bilang padanya aku tidak cocok untuknya. Bilang padanya untuk berhenti menggangguku. Maaf Cheng Yi. Aku hanya terobsesi SIN 00197 HRG. Manajer seperti apa yang kamu inginkan dan mengabaikan perasaanmu. Maaf 975 AEG. Cheng Yi. Jangan sentuh aku, kamu akan tidur di sofa mulai sekarang. Sampai kamu putus dengannya. Hal seperti ini tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Aku tidak peduli jika kamu tidak memutus hubungan dengannya. Jangan harap bisa kembali tidur. Aku merasa mual memikirkan penampilanmu tadi. Cheng Yi. Manajer Li. Siapa yang menyuruhmu datang? Apa yang terjadi pagi-pagi begini? Siapa yang membuatmu marah lagi? Sekarang kamu baru ingat untuk mencariku. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku kemarin? Jam berapa? Telepon kemarin malam itu jam berapa? Maaf, aku kehilangan ponselku tadi malam. Aku di mobil, di kantor, dan di rumah. Aku tidak bisa menemukannya sekeras apapun aku mencoba. Aku tidak tahu di mana aku kehilangannya. Orang bodoh sepertimu. Kamu tidak akan pernah menemukannya. Matikan ponselmu. Mungkinkah? Itu dicuri? Mungkin aku pikir. Kamu tidak ingin menjawab telepon. Anggap saja itu sebagai mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Bukankah itu hanya ponsel rusak? Ini untukmu, Taisin. Terima kasih. Untukmu. Bukankah ini yang kamu inginkan? Tidak perlu asisten Cheng. Aku bukan manajer. Tolong simpan tenagamu untuk menunjukkan sopan santunmu padanya. Cheng Yi, tolong jangan seperti ini. Cheng Yi. Untukmu. Manajer Li, aku. Berhenti bilang ya. Ini hanya ponsel. Ini bukan barang berharga, ambil saja. Tidak. Buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Terima kasih Manajer Li. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku punya rencana jahat. Rencana jahat. Ponsel ini sangat fungsional. Setelah kamu menggunakan ponsel ini, tidak ada alasan untuk tidak menerima panggilanku. Kamu harus siap 24 jam sehari. Menungguku.
Apa ada masalah? Manager Lee, bisakah kamu menandatangani dokumen ini? Tidakkah kamu melihat aku sibuk? Kita bicara nanti. Ketua membutuhkannya segera. Pulpen. Ada hal lain setelah menandatangani? Siapa orang itu dengan wajah yang sangat masam? Lupakan saja. Apakah kamu pikir ada sekretaris seperti itu? Katakan pada ayah besok untuk memecatnya. Manajer Lee, kita akan berada di perusahaan mulai sekarang. Tolong jangan terlalu dekat, itu akan berdampak buruk. Dampaknya tidak baik, aku ingin melihat. Siapa yang bisa mempengaruhi saya di perusahaan ini? Mari kita coba telepon baru ini untuk melihat apakah berfungsi. Ayo. Baiklah. Cheng Yi. Cheng Yi, tolong dengarkan penjelasan saya. Keadaan tidak seperti yang kamu bayangkan. Apalagi yang perlu dijelaskan? Mereka bahkan membelikanmu telepon terbaru. Saya hanya bilang padanya bahwa saya kehilangan telepon saya. Tak disangka dia membelikan saya telepon baru. Saya tidak ingin dia memaksakannya pada saya. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu harus kembali dan membuat Putri Sulungmu senang. Dia adalah putri ketua. Siapa saya? Saya hanya seorang sekretaris kecil. Tidak ada kekuatan, tidak ada uang. Kamu harus berpikir jernih bahwa saya tidak memiliki apa yang kamu inginkan di sini. Tolong jangan buang waktumu untuk saya. Saya tahu kamu marah. Tapi saya punya kesulitan saya sendiri. Saya sudah berusaha menyelesaikan hubungan saya dengannya. Bukan tidak ada kesempatan. Kamu tidak mau mengambil kesempatan. Cheng Yi, tolong percayalah pada saya. Saya akan mencari waktu. Saya menyelesaikan hubungan saya dengannya. Bisakah kamu memberi saya sedikit waktu lagi? Baiklah, kalau begitu kamu jelaskan dulu padanya. Kembali ke saya. Cheng Yi. Mr. Lee. Mr. Lee, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi denganmu? Jangan pedulikan, obat saya ada di lemari di sana. Saya akan ambilkan kamu segelas air. Berbaring dulu. Bagaimana kabarnya, Mr. Lee? Sakit perut sudah baik. Mr. Lee, kamu harus pergi ke rumah sakit. Lakukan pemeriksaan tubuh lengkap. Mengonsumsi obat penghilang rasa sakit saja hanya mengobati gejala tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Itu saja. Tolong bantu saya mencari waktu. Saya akan segera melakukannya. Tunggu, Cheng Yi. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang terjadi hari ini. Mengatakannya padanya, Aku ingat ini, Dumone. kapan kamu akan mengatakannya? Atau kamu bahkan tidak ingin memberitahunya? Jika kita membicarakan hal ini sekarang, M1. Apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Posisi manajer administrasi bisnis. Apakah itu benar-benar penting bagimu? Sangat penting sampai kamu bisa menjual harga dirimu, menipu orang lain.
Menyakiti seseorang yang sangat mencintaimu. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu sombong dan angkuh, hina dan tak tahu malu? Jangan menakutiku dengan kata-kata ini. Mereka yang berkuasa. Mereka terlihat sangat cantik di permukaan, tapi pada kenyataannya, lebih hina dan tak tahu malu daripada kita. Apa yang terjadi pada orang lain tidak ada hubungannya denganku, karena mereka bukan pacarku. Tapi kamu adalah. Hanya karena aku pacarmu. Itulah mengapa aku berusaha lebih keras untuk mencari muka pada orang lain. Jangan melihatku seperti itu. Kamu harus tahu bahwa di dunia ini, kamu butuh koneksi untuk naik. Baru kemudian kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Jika kita hanya mengandalkan, apakah kamu akan memiliki kehidupan yang baik jika kamu bekerja keras? Jangan konyol. Apakah kamu pikir ini adalah buku dongeng? Buku dongeng mengatakan, hal baik akan terjadi pada orang baik. Tapi kenyataannya kejam. Tidak seperti ini. Jadi kali ini aku harus mengandalkan koneksi Li Jingrui. Aku sama sekali tidak bisa menyerah. Aku tidak mencoba menghentikanmu untuk naik. Aku juga ingin hidup dengan baik. Tapi aku sama sekali tidak bisa menerima pacarku berbagi dengan wanita lain. Jika kamu ingin hidup dengan baik, kamu harus membayar harganya. Kamu ingin aku melepaskan orang yang aku cintai. Aku lebih baik miskin seumur hidupku. Tahukah kamu? Jika bukan karena kamu, bahkan jika aku mendapatkan seluruh dunia, aku pikir itu tidak ada artinya juga. Bagaimana jika kamu benar-benar tidak nyaman memberitahunya? Aku akan membantumu memberitahu. Kamu ingin promosi? Li Jingrui bukan satu-satunya yang bisa membantumu. Kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri kan? Apakah kamu bisa memilih atau tidak? Setidaknya mereka semua bersih dan punya hati nurani yang jernih. Oke, besok aku akan ke perusahaan dan menjelaskan padanya. Oke, kalau begitu beritahu aku NNET. Bagaimana kamu akan memberitahunya? Kita sudah berbohong padanya sebelumnya. Pikirkan sendiri. Apakah Li Jingrui akan menerima ketidakadilan seperti ini? Jika dia tahu, dia pasti akan memberitahu orang tuanya. Bagaimana kita bisa tetap berada di Lies Real Estate? Aku tidak keberatan. Aku baru saja datang ke perusahaan belum lama ini. Aku hanya seorang karyawan kecil. Tapi kamu berbeda. Manajemen senior perusahaan sudah diputuskan mengenai posisi kosong manajer operasi. Mengadakan kompetisi internal untuk posisi di dalam perusahaan. Sepertinya benar. Artinya mulai sekarang, semua karyawan perusahaan perlu percaya diri, mampu melakukan pekerjaan. Kamu bisa melapor ke Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan, menyerahkan aplikasi dan resume kamu. Perusahaan akan memeriksa kandidat secara komprehensif dan memilih kandidat terbaik untuk posisi tersebut. Pihak yang tertarik silakan menyerahkan aplikasi sebelum tanggal 30 bulan ini. Menyerahkan aplikasi pribadi dan resume ke Departemen Sumber Daya Manusia. Oke, semua orang bisa melanjutkan bekerja. Benar? Benar-benar kompetisi internal. Akhirnya menunggu. Kenapa kamu begitu cantik? Ada begitu banyak orang di perusahaan. Semua orang berebut kursi. Apakah kamu pikir kamu punya peran untuk dimainkan? Jika aku tidak punya peran, siapa menurutmu yang punya peran? Tentu saja Direktur Ding. Oke, mari kita lakukan seperti ini. Apa yang terjadi? Ibu, aku dengar tentang posisi kakakku. Kita sedang mengadakan kompetisi internal. Ya, kamu terus bilang kamu sedang banyak tekanan. Apakah kamu mencari seseorang untuk membantumu berbagi beban? Selain itu, posisi itu sudah kosong. Apa persyaratan untuk bersaing untuk posisi ini? Apakah kamu punya seseorang untuk direkomendasikan? Siapa itu? Aku pikir orang di posisi ini. Semua ini untuk membantuku. Jadi ini, mungkin lebih baik aku yang merekomendasikan sendiri. Apakah kamu tahu seberapa penting posisi ini? Untuk duduk di posisi ini, pertama-tama kemampuan kerja harus luar biasa. Kedua, harus memiliki pengalaman yang kaya. Yang paling penting adalah orangnya harus bisa dipercaya. Jangan khawatir.
Siapa jika aku beritahu kamu? Bisakah kamu membiarkannya melakukannya? Tentu saja tidak. Bahkan jika itu seseorang yang kamu rekomendasikan, itu juga harus mengikuti aturan perusahaan. Dipilih seperti kandidat lainnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyebutnya persaingan yang adil? Jika terlalu merepotkan, aku tidak akan memberitahumu siapa itu. Bagaimanapun siapa yang aku rekomendasikan. Dia pasti luar biasa. Tunggu saja rekomendasi dariku. Manajer Lee, kenapa kamu mencari aku dengan sangat mendesak? Ada apa? Aku ingin bertanya tentang posisi manajer operasi di perusahaanmu. Apakah kamu ingin melakukannya? Manajer Lee, aku baru saja datang ke perusahaan ini belum lama. Aku sama sekali tidak memenuhi syarat bercita-cita untuk posisi manajer. Jangan bilang apa yang kamu inginkan atau tidak. Aku hanya bertanya apakah kamu ingin melakukannya atau tidak. Jika kamu tidak ingin melakukannya, aku tidak akan repot denganmu. Bagaimana bisa aku tidak ingin? Hanya posisi ini sekarang. Ini bukan hanya seorang manajer lagi. Ini juga berarti aku bisa aman dan nyaman. Berada di sampingmu dengan stabil. Apakah kamu tidak nyaman denganku? Tidak nyaman. Aku sangat senang bersamamu. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan itu tidak nyaman, itu hanya masalahku. Aku hanya seorang karyawan perusahaan sekarang, dan kamu adalah manajer perusahaan. Dia adalah anak kesayangan ketua. Setiap kali aku memikirkan ini, aku merasa sangat buruk. Aku tahu ada perbedaan besar antara aku ingin menjadi seorang manajer. Itu sama sekali tidak mungkin. Jangan bilang ini lagi. Apakah kamu dan aku tidak mengerti? Aku akan khawatirkan ini untukmu. Tapi kamu harus ingat satu hal. Selama kamu ingin melakukannya, kamu akan berhasil. Tapi, Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kembali saja dan tunggu kabar. lihat, Benci. Kamu tidak boleh melakukan ini lagi lain kali. Mau masuk? Kalau tidak, tutup pintunya. Kenapa bajumu kotor? Aku akan membantumu dengan itu. tidak. Tidak apa-apa kalau aku melakukannya sendiri. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu mau makan apa untuk makan siang? Haruskah aku makan makanan Cina atau makanan Barat? Kamu yang memutuskan. Aku yang memutuskan. Bagaimana dengan makanan Jepang? Sekretaris Cheng sudah makan belum? Seseorang sedang berbicara denganmu. Tidak mau menjawab? Mengerti orang seperti kamu. Kenapa ayahku mengundangmu? Kamu tidak punya sopan santun. Mungkin dia ada urusan mendesak, aku hanya mencari masalah. Seseorang seperti dia yang tidak berpendidikan. Jangan ngobrol lagi dengannya, dia tidak punya sopan santun. Oke, ayo pergi. Nanti kita pergi ke bioskop ya? Baik. Bagus, kita bisa nonton film setelah makan malam.
Aplikasi yang aku ajukan atas nama Cheng Yuanzi. Satukan ini dengan mereka. Aku memberikan ini kepadamu secara pribadi. Aku harap kamu memprioritaskannya. Oke, aku mengerti. Informasi tentang Cheng Yuanzi dari kakak Su. Haruskah aku meletakkannya di atas? Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Tapi formulir aplikasinya. Tapi itu dikirimkan oleh Nona Li sendiri. Yuanzi 2 kali. Ya, yang pertama adalah tim kerja klub. Ada juga proyek SG. Oligala punya kemampuan kerja yang kuat. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, dia sebenarnya ikut kompetisi internal perusahaan. Yang tidak kusangka adalah, putri sulung keluarga Li kami. Dia sebenarnya merekomendasikannya secara pribadi. Sepertinya akan ada yang seru untuk ditonton. Mama kamu cari aku. Masuk. Orang yang kamu rekomendasikan hari itu adalah Cheng Yuanzi. Kamu kirim resumenya langsung ke Departemen HR. Apa artinya ini? Apalagi artinya ini? Aku hanya ingin dia sukses. Ini sudah kubilang sejak lama tidak mungkin. Lokasi ini penting. Cheng Yuanzi belum lama di perusahaan. Kita tidak tahu apa-apa tentang latar belakang atau karakternya. Apa ini? Meskipun dia belum lama di perusahaan. Tapi kemampuannya jelas terlihat. Dan kualifikasi pendidikannya juga tinggi dan memenuhi standar. Karakternya juga cukup baik. Aku bisa menjamin ini. Apakah kamu menjamin kamu kenal seluruh perusahaan? Semua orang membicarakanmu. Kalian berdua memiliki hubungan yang tidak biasa. Apa yang kalian bahas? Aku hanya merekomendasikan seorang bawahan. Datang ambil posisi ini? Apakah ada sesuatu yang tidak normal? Bagaimanapun aku tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Karena dia masih muda. Siapa yang bilang posisi ini? Kamu harus berada di. Siapa yang bilang posisi ini harus diisi oleh orang berusia 7 atau 80 tahun? Bakat dan karakter. Aku percaya dalam waktu dekat, dia pasti akan memiliki masa depan. Apakah kamu tahu latar belakang dan karakternya? Mungkin dia tertarik padamu. Apakah kamu pikir dia bisa memanfaatkanmu untuk membantu dia naik jabatan? Pernahkah kamu memikirkan ini? Mama kamu bisa tenang. Pertama, dia tidak menunjukkan rasa suka padaku secara aktif. Aku yang menyukainya duluan. Kedua, posisi ini. Dia tidak memintanya dariku. Aku yang mengajukannya. Jadi kamu bisa tenang. Dan sebagai putri tertua dari grup Li, aku tidak bisa berkencan dengan karyawan kecil setiap hari. Berkencan adalah berkencan. Apa hubungannya dengan menjadi manajer? Sebenarnya untukku, tidak terlalu penting. Tapi kamu berpikir seperti ayah dan ibu. Hubungan sosialmu, dan bakat serta kemampuanmu. Kamu sangat luar biasa. Jika putrimu bersama seorang karyawan kecil, pergi berdua setiap hari. Apa kamu pikir orang lain akan bergosip tentangmu di belakangmu? Menyebarkan desas-desus itu. Ibu, bagaimana kalau begini? Mari kita masukkan dia ke posisi ini dulu. Lalu biarkan dia bekerja sebentar. Mari kita amati. Bagaimana jika aku tidak punya kemampuan? Mari kita tarik dia turun. Jika bisa, biarkan dia tetap tinggal. Tidak ada salahnya merekomendasikan ini kepadanya. Amati dan pahami dia lebih lanjut. Ini seharusnya tidak masalah, kan? Bisa. Lebih baik memilih hari daripada menunggu. Malam ini saja. Bahkan jika bukan untuk urusan manajer perusahaan, kamu juga harus memperhatikan kehidupan cinta putrimu. Atur ini. Aku tahu ibuku adalah yang terbaik untukku. Aku akan mengatur ini segera.
Manajer Lee, Mengapa kamu di sini? aku sedang menunggumu kemana kamu pergi? Aku akan memberikan. Formulir aplikasi kepadamu. Apa? Bukankah kamu punya sesuatu untuk ditanyakan padaku? Mengapa kamu tidak bicara sekarang? Xiaorui, kupikir kamu bercanda denganku. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mengumpulkan formulir itu. Bagaimana mungkin aku dipilih dengan kualifikasiku? Mengapa kamu harus membela diriku? Siapa bilang kamu tidak bisa dipilih? Biarkan aku memberitahumu ini. Di mana informasimu? Aku secara pribadi menyerahkannya kepada Shooting Manager HR. Aku bahkan menyapa ibuku. Kamu yang memutuskan apakah kamu bisa dipilih. Tapi aku takut orang-orang akan bergosip tentangku di belakangku. Apa ini masih urusanmu? Biarkan orang lain berkata apa pun yang mereka inginkan. Tunggu sampai hari kamu menjadi seorang manajer. Lihat apakah mereka berani mengatakan sesuatu. Xiaorui, kamu sangat baik padaku. Aku membuat masalah lagi untukmu. Mengapa kamu masih begitu sopan padaku? Bukan milikmu atau milikku. Ketika kamu menjadi manajer, kita berada di posisi yang setara. Dengan ibuku, Kamu bilang kamu akan makan malam dengan Tuan Xiao. ibuku ingin melihat calon manajer. Seperti apa orangnya? Tapi aku belum siap. Apalagi yang kamu persiapkan? Ini hanya makan santai. Bagaimanapun semakin baik kamu tampil malam ini, jalan ke depan akan lebih mudah. Aku tahu aku akan melakukannya dengan baik. Tidak apa-apa, aku akan membantumu. Tuan Xiao, Yuanxi, sudah berapa lama kamu di perusahaan? sekitar setengah tahun. Itu masih pemula. Tapi proyek perusahaan, dia tidak melewatkan satu pun. SG dia salah satunya kan? Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang SG? Aku tidak tahu apa yang Tuan Xiao maksud. Maksudku manajer Li Jingfeng. Insiden kebocoran tender dan mengundurkan diri. Ibu. Perusahaan Xiao memiliki banyak orang berbakat. Proyek SG kali ini seharusnya sudah pasti menang. Tapi aku tidak menyangka akan menang. Aku merasa sangat menyesal tentang pengunduran diri manajer Li Jingfeng. Aku pikir dia adalah seorang talenta tapi Lanjutkan. gagasannya agak ekstrim. Pengunduran dirinya kurang dipikirkan. Apa kamu tidak pikir dia harus bertanggung jawab? Apa ini tanggung jawab kelalaian tugas? Aku pikir dia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab kelalaian tugas. Dia tidak punya keluhan. Tentang penggantinya. Cheng Yuanxi, kamu sudah bekerja di Departemen Teknik kan? Ya, Aku cukup optimis dengan Ding Jinjiang dari departemenmu. Senioritas dan kerja keras. Kemampuannya tidak buruk, sepertinya pilihan yang bagus. Mama kamu tidak. Xiaorui minum air. Asisten Cheng sebagai bawahan Direktur Ding. Bagaimana pendapatmu tentang Direktur Ding? Tuan Xiao, menurut saya Direktur Ding orangnya baik. Jinjiang orangnya baik dalam segala hal. Aku hanya terlalu ingin menyenangkan orang lain. Benar? Apalagi yang bisa dia lakukan selain menjilat? Hanya tahu cara menjilat. Tuan Xiao, mari kita makan malam. Li Dong. Apa yang bisa saya bantu? Maaf,
Saya ingin Anda menelepon pengacara Zhang. Katakan padanya saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Tolong minta dia datang. Benar. Saya pergi ke rumah sakit untuk mengambil laporan medis Anda. Penyebab sakit perut Anda. Dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin karena tekanan kerja yang tinggi. Penyakit kecil yang disebabkan oleh gaya hidup tidak teratur. Tuan Li, orang seperti Anda bahkan lupa makan saat mulai bekerja, lalu makan berlebihan karena acara sosial. Anda benar-benar harus lebih memperhatikan tubuh Anda. Saya tahu saya akan lebih memperhatikan. Tolong telepon pengacara Zhang. Baik. Cepat. Bayar saya kasih tahu gossip besar. Apa. Saya baru saja belanja di lantai bawah. Siapa? Tuan Xiao. Tolong minta Tuan Xiao datang. Bekerja setiap Siapa yang tidak bisa melihatnya? Yang penting bukan hanya Tuan Xiao. Ada juga Nona Li dan Cheng Yuanzi. Mereka bertiga masuk ke mobil yang sama. Sepertinya mereka akan makan siang bersama. Tidak mungkin. Yuanzi dan Nona besar berkembang begitu cepat. Sekarang mau ketemu orang tua ya? Bagaimana mungkin tidak? Yuanzi cukup berdaya. Kalau begini terus, lupakan tentang manajemen bisnis. Ini berarti membawa pulang wanita cantik dengan banyak uang. Mudah bukan? Menjadi selir kerajaan jauh lebih menjanjikan daripada menjadi manajer. Itu adalah... Apakah kamu suka bergosip di belakang orang ketika perusahaan adalah restoran? Kamu punya waktu untuk mengobrol dan tidak perlu bekerja. Pergi bekerja berjalan cepat. Masuk. Halo Tuan Xiao. Ini yang Anda minta saya, Seladaki. Informasi detail Cheng Yuanzi. Ini beberapa informasi tentang waktunya di sekolah di Amerika dari tahun 2003 hingga 2004. Penghargaan prestasinya. Dan makalah prestasinya. Selain itu ada. Setelah dia lulus dari Amerika, beberapa situasi kerja lokal, posisi dan detail lainnya. Bagaimana pendapat Anda tentang dia? Dari perspektif Departemen HR. Tingkat pendidikannya cukup tinggi. Dan kami juga membutuhkan talenta dengan pengalaman luar negeri. Hanya posisi manajemen bisnis. Mungkin untuk dia. Membutuhkan pengalaman manajemen yang lebih tinggi. Saya pikir jika Tuan Xiao merasa bisa digunakan. Mungkin juga. Saya juga berpikir dia kurang beberapa pengalaman kerja. Meskipun saya telah bekerja di luar negeri. Tapi bagaimanapun ada perbedaan antara dalam dan luar negeri. Selain itu dia sudah di perusahaan untuk waktu yang singkat. Kami belum cukup tahu. Posisi ini adalah manajer administrasi bisnis. Terlalu tinggi untuk dia. Saya khawatir dia sulit dikendalikan. APA latar belakang keluarganya belum ada informasi. Tapi dia sepertinya tidak punya saudara. Jadi, Anda terus memeriksa kandidat lain di perusahaan. Lalu bagaimana dengan informasi kandidat lainnya? Berikan semuanya kepada saya. Oke, saya pergi dulu. Apa yang kamu cari? Ketua, saya mencari beberapa informasi tentang bahan bangunan. Bagaimana Ketua? Apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Aku cuma di sini untuk memberitahumu. Lomba karyawan berjalan lancar. Kalau tidak ada halangan seharusnya 3 hari lagi. Ada yang akan menggantikan posisi Xiao Feng. Ya. Tidakkah kamu bertanya ada berapa kandidat? Kamu tanya atau tidak? Berapapun jumlah kandidatnya. Pada akhirnya, hanya satu orang yang bertugas. Dan kamu yang menangani hal ini. Aku pasti percaya pada orang yang kamu rekomendasikan. Lihatlah sikapmu. Apakah kamu masih menyalahkanku karena tidak menunggu Xiao Feng? Bagaimana mungkin? Aku menemukan kamu benar. Aku bisa menunggu tapi perusahaan tidak bisa. Ketua Zhang sudah tiba. Persilahkan dia masuk. Apa yang dilakukan pengacara Zhang di sini?
Oke, biar aku yang urus. Lauli, lama tidak berjumpa. Ya, lama tidak berjumpa. Bagus tidak melihatku. Berarti bisnismu berjalan lancar dan kamu tidak bermasalah dengan hukum. Sebenarnya selama kamu menyetorkan uang ke rekeningku secara teratur, aku tidak keberatan tidak melihatmu seumur hidup. Kamu memang mulut jahat sebagai pengacara. Halo pengacara Zhang, Mr. Xiao juga ada di sini. angin apa yang membawamu ke sini? Lauli yang memanggilku. Sudah lama tidak bertemu. Jadi aku mengundangnya untuk makan malam. Mari kita ngobrol dan bernostalgia. Ya, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kali ini kamu dan aku perlu ngobrol sebentar. Jangan bilang. Kalau begitu kalian teman lama bertemu dan ngobrol. Pasti tidak ada tempat untukku. Yan, bagaimana kalau lain kali? Tolong undang istri pengacara Zhang untuk ikut lain kali. Empat orang kita makan malam bersama. Hari ini cuma kita berdua laki-laki. Ngobrol dan minum di bar. Kalian bisa ngobrol tapi jangan minum. Perutnya sedang tidak enak belakangan ini jadi jangan paksa dia minum. Jangan khawatir. Aku bersyukur dia tidak memaksaku minum. Kalau begitu kalian ngobrol saja. Benar? Tunggu sampai hal itu terwujud. Aku akan memberitahumu. Baik. Pengacara Zhang. Aku harus mengoreksi yang terakhir. Duduk dan tunggu aku menemukannya. Mari kita mulai berbicara. Cheng Yi. Asisten Cheng, tolong perhatikan perilakumu. Akan buruk jika Nona. Li melihatnya maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menolak pesta itu. Aku benar-benar tidak ingin menyinggung Tuan Xiao. Juga tadi di lift. Itu manajer Li, oke. Aku tidak ingin mendengar tentang kalian berdua. Cheng Yi, ini adalah momen kritis. Bisakah kamu lebih memahami aku? Berikan aku lebih banyak waktu. Aku mengerti kamu, tapi siapa yang akan mengerti aku? Aku melihat kalian berdua pergi bersama setiap hari dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Setelah aku menjadi manajer, aku pasti bisa putus dengannya sepenuhnya. Jangan bodoh. Kamu pikir kamu akan menjadi manajer? Dia adalah kesayangan ketua. Selama kamu membuatnya tidak senang, dia bisa memecatmu kapan saja. Poligala, pikirkanlah. Apa bedanya pamer sekarang dan pamer nanti? Anggap saja aku memintamu untuk memahamiku. Aku tidak ingin menunggu seperti ini lagi. Aku sudah mengalami masa sulit. Cheng Yi, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Oke, berikan aku waktu yang spesifik. Hari ini, besok, tahun ini, atau tahun depan. Kamu tidak bisa selalu kejam padaku. Melihat kalian berdua mesra, hatiku akan sakit. Hatiku berdarah, kamu tahu. Aku tahu aku membuatmu merasa tersinggung. Tapi aku mohon padamu, tolong akhiri dengan dia secepatnya. Aku sering mengunjunginya Aku dengan pikir hadiah. kamu akan suka warna pink ini. Pasti sangat cantik saat dipakai. Aku tidak mau. Teman sekelas tidak mengerti mengapa dia begitu jahat pada Bibi. Xiao Fei bilang dia adalah pengasuh yang dipecat dari keluarga mereka. Berpikir untuk menikah sebelum lulus SMA.
Biarkan badai datang lebih keras. Berhenti bersikap sembrono. Pulang dan ulangi pelajaranmu. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku membeli semangka tiba-tiba muncul truk kecil. Semangka ITU Hanker Perpingkaping. Untungnya tidak ada yang terluka. Sopir itu mengeluarkan segenggam uang tunai sebagai kompensasi. Dia sudah suka uang sejak kecil. Seperti yang diharapkan aku menerimanya. Melihatnya dengan tumor dan pincang dia tidak bisa berjalan. Dia pulang. Satu adalah pria tampan yang dermawan. Yang lain adalah gadis muda dan cantik. Kedua belah pihak secara tidak sadar tertarik satu sama lain. Tunggu Yunin pulang. Toko pangsit bersiap tutup lebih awal. Untuk merayakan kelulusan SMA, bawa mereka ke hotel terbaik di daerah ini. Tapi tadi sangka aku bertemu Xiao Fei di sini. Xiao Fei mantan bibimu. Nanti aku ajak kalian nonton. Biarkan kalian bersantai. Tidak lagi, San Yan Li Huan dan aku akan bermain bulu tangkis. Apakah kamu bilang begitu? Bolehkah aku memberitahumu sekarang? Dia tidak benar-benar ingin bermain. Malah mengirim orang tua angkatnya pergi. Bersembunyi di luar pintu Sandarain. Melihat keluarga yang penuh kasih. Dia bisa bermain bersama mereka. Sudah sangat malam dan Xiao Fei belum pulang. Ibu angkat mulai cemas. Dia tidak pernah pulang terlambat seperti ini. Lao Jin buru-buru pergi mencari orang. Ketika aku keluar aku melihat Xiao Fei duduk di gerbang dengan bengong. Kenapa kamu tidak masuk? Apa yang terjadi Xiao Fei? Aku sangat membencimu. Kenapa? Xiao Fei. Putri kecil, putri kecil. Putri kecil. Ibu angkat juga khusus menyiapkan anggur. Xiao Fei diam-diam bersembunyi di kamar. Dia mengeluarkan boneka kecil yang diberikan kakaknya saat kecil. Sampai kamulah. Tidur di tempat tidur menangis diam-diam. Tak lama kemudian hari pengumuman hasil tiba. Nan pulang dengan wajah murung. Beritahu ibu bahwa aku tidak masuk perguruan tinggi. Meskipun Huilan kecewa hal itu sudah diantisipasi. Aku sudah memikirkan jalan keluarnya. Bibi Gui meminta kenalannya untuk membantunya mencari pekerjaan di Pabrik tekstil. Meskipun gajinya tidak tinggi tunjangannya bagus. Koneksi. Tapi Inan punya mimpinya sendiri. Dia ingin memulai bisnisnya sendiri dan berjualan pakaian di jalanan. Tapi Welan menganggap ide ini tidak realistis. Dia berharap putrinya bisa memiliki pekerjaan yang stabil. Jangan hanya berhayal sepanjang hari. Kamu lupa saat masih kecil. Aku akan membawamu dan Yunyun untuk berjualan di pinggir jalan. Badan Perindustrian dan Perdagangan selalu khawatir menangkap mereka. Uang sedikit yang kudapatkan tidak cukup untuk membayar denda. Tidak sama sekali tidak. Meskipun Huilan tidak setuju. Tapi Inan tetap bersikukuh pada pendapatnya. Dia percaya ini adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin membuat keputusan sendiri. Hal ini membuat Huilan sangat marah. Dia langsung menempar Yunan. Menghadapi seorang ibu yang tidak pernah memukulnya, Yinan menutupi wajahnya dan berlari keluar dengan sedih. Huilan kemudian menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia segera mengejarnya. Tiba-tiba sebuah pot bunga jatuh dari lantai atas. Itu tepat mengenai kaki Huilan. Ibyo. Melihat ibunya terluka karena dirinya, Yinan merasa bersalah. Dia meminta maaf kepada ayahnya dan mengatakan bahwa dia akan melapor ke pabrik tekstil besok. Hari pertama bekerja, Yinan bertemu dengan seorang pria bernama Du Yanxi. Saat pulang kerja, pria itu kebetulan dalam perjalanan dan mengantar Yinan pulang. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Huilan. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Apakah kamu mengenalnya? Ibu tolong. Jangan melihatku seperti itu. Seperti aku melakukan sesuatu. Seperti Situation Yang. Dan aku hanya rekan kerja. Tolong berhenti overthinking, oke? Meskipun Yinan mengatakan ini, tapi Huilan masih khawatir anaknya akan menderita. Jadi dia meminta Bibi Gui untuk membantu mencari tahu tentang situasi Du Yanxi. Aku tidak menyangka orang ini punya reputasi buruk. Dia baru saja bercerai dengan istrinya dan seorang playboy. Dan dia suka menggoda wanita. Mendengar ini, hati Huilan tiba-tiba tergantung di udara. Mereka tidak tahu bahwa Yinan sedang asyik mengobrol dengan Du Yanxi saat ini. Aku tahu bahwa Du Yanxi akan mengirim barang ke Yunceng hari ini. Ada pasar grosir pakaian yang sangat besar di sana. Yinan ingin pergi melihat apapun yang terjadi. Dia tidak pulang malam ini. Ini membuat Huilan sangat cemas. Dia takut sesuatu mungkin terjadi pada anaknya. Jadi aku hanya bisa menunggu di depan pintu untuk Yinan pulang. Tapi truk mogok di jalan. Tidak ada desa di depan dan tidak ada toko di belakang. Mereka berdua harus bermalam di mobil. Tukang reparasi tidak datang sampai pagi berikutnya. Meskipun ada sedikit insiden selama perjalanan ke kota awan ini, tapi masih indah dan tak terlupakan. Yang lebih penting, Du Yanxi mengeluarkan uang dan usaha untuk membantu Yinan membeli sejumlah pakaian. Setelah kembali mereka berdua mengundurkan diri dan memutuskan untuk memulai bisnis Song bersama. Yinan datang ke pabrik pagi-pagi dan mengundurkan diri. Ya, Du Yanxi datang bersamanya. Mereka berdua bilang akan berhenti. Tapi dia sangat tegas. Huilan. Sangat tegas Huilan sangat. Dia dan Bibi Du naik taksi. Dan mencari. Untuk Nan merah di mana-mana di jalan. Yanxi tidak boleh mendekati Yinan lagi. Kalau tidak aku akan kasar padanya. Setelah mengatakan itu Huilan membawa anaknya pulang. Ketika sampai di rumah dia memotong semua pakaian yang dia beli dari Yinan. Dia juga memperingatkan anaknya untuk tidak memiliki kontak dengan Du Yanxi di masa Jangan depan. bingung, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu baru saja masuk ke masyarakat dan tidak memiliki Ada beberapa hal yang kamu tidak mengerti, kamu tahu. Kenapa aku tidak mengerti? Aku bukan anak 3 tahun. Aku punya mata. Aku bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang buruk. Aku benci pabrik tekstil dan aku ingin berbisnis. Dia mengerti aku dan dia mendukungku. Dia juga secara aktif berbisnis denganku. Aku hanya suka berteman dengannya. Apa yang terjadi padaku? Yinan bilang dia sudah dewasa. Dia punya hak untuk memilih teman dan karirnya sendiri. Dia percaya pada penilaiannya sendiri. Bisakah kamu tahu apakah Du Yanxi orang baik atau jahat? Ya kamu sudah dewasa, kamu sudah jadi orang dewasa. Kamu punya pikiran dan sayap. Mau terbang? Aku akan bantu kamu melakukan apapun yang kamu mau. Aku ingin melihat seberapa hebat kamu Song Yinan. Seperti apa ketenaran yang bisa kamu raih? Ibuku sudah bilang ini. Nan bertekad untuk pergi dan menghasilkan banyak uang. Dia juga bersumpah tidak akan kembali sampai dia terkenal. Ketika Huilan melihat putrinya pergi, dia panik. Dia pinkang mengkakinya. TAPI Yunan berdekat pergi ke Shenzhen bersama Du Yanxi. Selatan. Untungnya Yunyun dan Dajun adalah dua anak yang bijaksana. Bilang apapun yang terjadi. Mirka tidak meninggalkan ibu Mirka. Tidak meninggalkan rumah ini. Beberapa tahun berlalu. Toko pangsit Huilan semakin besar. Yunyun kuliah seni kuliner.
Setelah lulus saya membantu ibu saya di toko pangsitnya. Dajun juga tumbuh menjadi anak besar. Saya akan lulus SMA. Selama bertahun-tahun Li Datong tidak pernah menyerah mengejar anggrek Cimbidiu. Menonton toko pangsit Huilan buka. Dia juga datang dengan putranya Li Kui untuk menunjukkan dukungannya. Karena Yunyun cantik dan cantik, Li Kui diam-diam menyukainya. Selalu menunjukkan sopan santun padanya. Tapi Yunyun sama sekali tidak tertarik padanya. Karena Huilan dan Songhbo dekat. Ini benar-benar membuat Li Datong cemburu. Dia mengeluh marah kepada Li Kui. Bagaimana dia lebih buruk dari Songhbo? Li Da memberi ayahnya ide. Dia bilang dia bisa mencari seseorang untuk mengajari Songhbo pelajaran. Orang-orang Li Kui memukuli Songhbo dan mobilnya. Akhirnya Songhbo terluka parah. Li Datong bahkan berpura-pura baik hati untuk mengunjunginya. Songhbo tidak mengenali orang-orang itu. Jadi bisakah kamu mengenali seperti apa rupa mereka? Jika aku bertemu dengannya lagi. Bahkan jika kulitnya dikupas, aku bisa mengenalinya. Kalau tidak telepon polisi, polisi pasti akan mengeluarkan mereka. Ya kamu harus menelepon polisi. Tapi dia sangat lemah sekarang. Polisi sudah datang. Songhbo harus bekerja sama dengan mereka atau tunggu sampai dia pulih dari lukanya. Mari kita buat keputusan lagi ya. Kamu benar. Songhbo pulih dan keluar dari rumah sakit. Preman yang memukulinya ketika bertemu di jalan. Dia menster Mirka untuk memento penchlezen. Akibatnya salah satu dari mereka terluka. Tapi dia ditahan. Atau biarkan preman itu kabur. Setelah dipukuli para preman datang ke Li Kui. Li Kui memberikan ide lain kepada ayahnya. Mereka bilang lebih baik memukul orang ini dengan keras. Kemudian cari masalah dengan Songhbo. Biarkan Songhbo tidak tinggal di tempat ini. Dengan cara ini tidak ada yang bersaing dengan ayahnya untuk Tante Huilan. Bilang Songhbo memukul orang yang salah. Dia juga bersikeras pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Songhbo tidak punya bukti. Preman ini memukulinya. Akhirnya tidak ada cara. Songhbo tidak punya pilihan selain mengakui nasib buruknya. Kemudian Li Datong menyebarkan rumor di antara tetangga. Dikatakan bahwa Songhbo sudah memukul orang sejak bercerai. Songhbo tidak punya muka untuk tinggal di sini lagi. Huilan tidak baik. Apa yang terjadi Tante Gui Huilan? Tidak baik, jangan Apa yang khawatir, terjadi? jangan Aku baru saja pergi melihat Songhbo, aku ingin pergi melihatnya. Tapi Tuan Tanah bilang, dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Aku menyerahkan rumah setelah minum sedikit. Dan kamu bilang ingin pergi dari sini. Kamu mau pergi kemana? Tuan Tanah bilang dia merasa sudah rugi. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Juga aku tidak tahan dengan tetangga. Membicarakan dia. Selain itu dia merasa bahwa dia sekarang tinggal untuk kamu. Tolong lihat dengan cepat. Huilan maafkan aku pergi tanpa pamit. Banyak hal yang terjadi padaku akhir-akhir ini. Jika aku tidak punya teman seperti kamu, tanpa dorongan dan penghiburanmu, aku khawatir aku tidak bisa datang. Jadi terima kasih banyak. Huilan jangan khawatir. Aku Songhbo pasti akan mengingat kata-katamu. Berdiri lagi sendiri. Suatu hari kau akan melihatku. Kembali ke sini dengan penuh kejayaan. Pagi ini, Yunyun pergi ke bank untuk menyimpan uang. Dijadikan target oleh perampok. Dia meraih tas Yunyun dan lari. Akhirnya dia dilihat oleh pemeda Cheng Yi. Cheng Yi cepat menyelamatkan sang gadis. Membantu Yunyun mendapatkan kembali tasnya dari perampok. Cheng Yi juga sedikit terluka karena ini. Membuat Yunyun merasa sangat menyesal. Yunyun berterima kasih kepada Cheng Yi. Cheng Yi dan rekan-rekannya dari toko bakpao. Silakan datang ke toko bakpao mereka untuk makan bakpao. Akhirnya adegan Yunyun dan Cheng Yi bersama ini dilihat oleh Li Kui. Ini benar-benar membuat Li Kui cemburu. Cepat menyatakan kedaulatannya di depan Cheng Yi. Bilang dia adalah teman masa kecil Yunyun. Yunyun cepat menjelaskan. Li Kui sedang berbicara omong kosong. Dia dan Li Kui bukan laki kasih masa kesel. Siapa Yunyun ini? Mengapa kau begitu melindunginya? Dia juga VIP kami dan temanku. Kau tidak boleh kasar, kau dengar. Pemuda itu mengajak gadis yang dia sukai untuk minum. Tapi bubuk tak dikenal dimasukkan ke dalam anggur gadis itu. Gadis itu merasa ada yang tidak beres begitu meminumnya. Pusing dan ingin tidur. Kemudian gadis itu pingsan. Pemuda itu mengambil keuntungan dari keadaan dia ingin mendapatkan gadis itu. Karena dia telah menyukai gadis itu selama bertahun-tahun. Tapi gadis itu tidak pernah tertarik padanya. Sekarang gadis itu memiliki pemuda lain yang dia sukai. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saat kritis, pemuda yang disukai gadis itu datang. Menghentikan perilaku ilegal pemuda itu tepat waktu. Keduanya hampir berkelahi di KTV. Dan gadis itu, karena kehadiran pemuda yang dia sukai, tidak diperlakukan buruk. Dia benar-benar takut ketika memikirkannya. Cheng Yi menyelamatkan Yunyun tepat waktu kali ini. Huilan sangat bermakasa. Dia meminta Cheng Yi untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama Yunyun. Tolong jangan biarkan apapun terjadi pada Yunyun lagi. Hasilnya percakapan mereka didengar oleh Li Kui. Li Da kemudian meyakinkan Cheng Yi di perjalanan. Cheng Yi sedang mengendarai sepeda di depan. Dia menendang Cheng Yi dari belakang. Ini menyebabkan kepala Cheng Yi langsung menghantam batu. Pingsan. Li Kui takut sesuatu terjadi. Segera melarikan diri. Saya menabrak seorang tetangga. Wajahnya jelas terlihat oleh tetangganya. Cheng Yi dirawat di rumah sakit setelah jatuh ini. Yunyun segera datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Cheng Yi masih tidak tahu bahwa itu adalah Li Kui yang melakukan ini padanya. Ketika Cheng Yi di rumah sakit, bos toko rotinya ada di sini. Bos itu disuap oleh Li Datong. Saya di sini untuk memecat Cheng Yi. Li Datong dan putranya ingin memaksa Cheng Yi ke jalan buntu karena Cheng Yi memiliki kakek yang sakit parah di rumah. Perlu perawatan. Bos itu membuat alasan bahwa Cheng Yi di rumah sakit. Itu sebabnya dia menemukan seseorang untuk menggantikan Cheng Yi. Bahkan jika Cheng Yi memohon pada bosnya untuk memberinya kesempatan lagi, bos itu mengabaikannya. Rekan-rekan Cheng Yi tidak tega melihat Cheng Yi mengaku bahwa dia dikhianati. Jadi mereka bertanya-tanya apakah ada saksi malam itu. Akhirnya menemukan Paman Wang. Karena Li Kui terlalu gugup saat pergi malam itu. Hampir menabrak Paman Wang. Jadi Paman Wang sangat terkesan dengan kejadian ini. Jadi dia membawa rekan-rekan Cheng Yi untuk menemukan Li Kui. Li Kui juga tidak bisa membela diri dalam hal ini. Li Datong takut Cheng Yi akan melaporkan Li Kui ke kantor polisi. Dia segera datang ke Huilan untuk meminta bantuan. Dikatakan bahwa Li Kui telah kehilangan akal sehatnya kali ini. Saya harap Huilan dapat membantunya untuk berbicara dengan Cheng Yi. Dia bersedia membayar berapapun uangnya. Akhirnya Huilan demi Li Datong. Jadi dia membawa Mirka untuk menggoki kesalahan Li Kui masih di bawah tuduhan ayahnya. Bersuja dan meminta maaf kepada Cheng Yi. Li Qiu. Bangun. Karena tante memohon untukmu, aku memaafkanmu. Setuju untuk menyelesaikan secara pribadi. Tapi malam itu,
Apa yang akan kamu lakukan pada Yunyun? Aku percaya kamu belum. Jika ada kesempatan berikutnya, aku tidak akan berbelas kasih untuk membuat putranya mengakhiri perasaannya pada Yunyun Laojin. Memutuskan untuk mengirim putranya ke luar negeri, belajar manajemen di luar negeri. Di sisi lain, Huilan memutuskan untuk membiarkan Cheng Yi bekerja di restoran kuenya. Waktu berlalu dengan cepat 4 tahun telah berlalu dalam sekejap. Li Gui kembali dari studinya. Li Gui masih merindukan Yunyun. Dia melihat harapan lagi ketika mengetahui bahwa Yunyun belum menikah. Jadi begitu turun dari bus aku langsung menuju ke toko kue. Tapi ketika aku melihat perilaku intim Cheng Yi dan Yunyun, sangat marah di dalam. TAPI sekarang dia telah belajar untuk menahan diri. Dia menahan amarahnya dan menyapa Cheng Yi. Ketika sampai di rumah dia terus memikirkannya dan masih tidak bisa melupakannya. Dia mengatakan pada ayahnya bahwa dia ingin menikahi Yunyun. Ayahnya membujuk putranya untuk tidak ikut campur lagi. Yunyun dan Cheng Yi sekarang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana aku bisa punya ruang untuk orang lain? Li Gui tiba-tiba punya ide dan dia punya cara untuk membuat Cheng Yi mundur. Sekarang yang aku butuhkan adalah ayahku untuk langsung bisa melamar. Jadi Li Gui menemui Cheng Yi sendirian dan memintanya untuk pergi. Dia tahu Cheng Yi punya kakek untuk dirawat. Kakeknya sakit parah setiap 3 hari dan sakit ringan setiap 2 hari. Biaya medis kakeknya setiap bulan akan menghabiskan setengah dari gaji Cheng Yi, ditambah biaya lain-lain setiap bulan. Dia mempertanyakan Cheng Yi. Bahkan tidak ada tempat tinggal untuk Yunyun. Bahkan jika Yunyun tidak peduli dengan ini. Setelah menikah aku punya anak. Ada orang tua di atas, anak kecil di bawah dan istri di tengah. Besok kita memastikan sinua, orang kakak makin dan berpakaian. Tentu saja, jika Cheng Yi mau menjadi menantu yang tinggal di rumah, mungkin aku bisa hidup enak dengan mengandalkan Yunyun. Oddly juga mengikuti keinginan putranya dan datang untuk melamar. Yunyun menolak tanpa ragu. Dia mengatakan orang yang akan dinikahinya adalah Aku Cheng Yi. hanya mencintai Cheng Yi. Aku juga mencintai karakternya. Tidak peduli seberapa sulit atau melelahkannya, aku bersedia menikahinya. Aku ingin menikahi Cheng Yi. Namun Cheng Yi mendengarkan. Li Gui mengatakan dia takut tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Yunyun. Yunyun tidak mengerti. Mengapa Cheng Yi tiba-tiba berubah? Cheng Yi berharap Yunyun bisa melihat kenyataan dengan jelas. Dia tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Yunyun. Dia tidak punya uang dan harus menanggung kakeknya. Bagaimana mungkin dia menikahinya? Dia benar-benar tidak berani memikirkan memiliki anak di masa depan. Dia tidak ingin orang yang dicintainya hidup susah bersamanya. Membujuk Yunyun untuk mencari pria kaya untuk dinikahi. Di matamu aku sangat materialistis ya? Aku akan bertanya sekali lagi padamu. Maukah kau menikah denganku? Kamu harus menikah dengan pria kaya. Baik. Tidak mau menikah ya? Aku ingin kamu menyesal selamanya. Kemudian dia berlari keluar dari ruangan dan langsung menemui Li Gui. Menanyakan apakah dia benar-benar ingin menikahinya. Tentu saja, apakah ini lelucon? Tentu saja aku benar-benar ingin menikahimu. Plot jahat Li Gui membuat Yao tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika Cheng Yi tidak mau. Tapi demi kebahagiaan kekasihku, aku harus melepaskannya. Pulang ke rumah Yunyun menangis seperti bunga pir yang kehujanan. Cheng Yi benar-benar menyakitinya kali ini. Huilan tahu putrinya sedang mengamuk. Tapi jika dikatakan dengan keras, air yang sudah tumpah tidak bisa diambil kembali. Keluarga Li bisa merencanakan pernikahan megah. Akankah dia menikah atau tidak? Tapi tangisan Yunyun semakin keras. Pada saat itu dia marah pada Cheng Yi dan tidak banyak memikirkannya. Sahabat Yunyun juga melihat kelicikan dan kecurangan Li Gui. Aku tidak ingin Yunyun menikah dengannya. Jadi, dia membuat rencana agar Li Gui membatalkan pertunangannya sendiri. Pada saat ini, Li Gui dan putranya sedang membahas kemajuan pernikahan dengan Huilan. Xiao Jing berlari terburu-buru. Bibi tidak baik, tidak baik. Yunyun sedang memasak di dapur tadi. Panci presto tiba-tiba meledak. Meledakkan Yunyun jauh-jauh. Ketika mereka tiba di rumah sakit, tapi terkejut dengan pemandangan di depan mata. Yunyun terbaring di tempat tidur rumah sakit terbungkus seperti bakpao. Huilan menghibur putrinya dan menyuruhnya tidak takut. Tapi Li Gui yang selalu bilang mencintainya, tidak berani mendekat. Cheng Yi juga bergegas datang setelah mendengar kabar. Berlutut di samping tempat tidur Yunyun dan menangis. Mendengar dari dokter, kerusakan kulit yang luas pada pasien. Yang paling parah adalah wajahnya. Akibat dampak suhu dan tekanan tinggi, luka bakar paling serius adalah cacat wajah. Mata bisa diselamatkan dari kebutaan. Bahkan jika itu adalah sekarang awan telah menjadi seperti ini.